Iya, untuk pasukan Argapura agak sedikit maju, diluruskan dengan barisan yang lainnya. Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tingkat Kabupaten Majalengka. Siap, dimulai. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap memasuki tahun baru, kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kementerian Agama. Spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna. Hari amal bakti Kementerian Agama tidak semata sebagai sebuah nama, tetapi dalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat agama. Pada hari bakti ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan kita mewujudkan segala cita dibentuknya Kementerian Agama. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagai institusi yang memiliki tugas menegakkan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan, tentunya Kementerian Agama dan Pendidikan Keagamaan, tugas Kementerian Agama tidaklah ringan. Di antara tugas berat itu, kita adalah menjaga harmoni kehidupan beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. Tugas berat ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel untuk seluruh umat beragama. Selain itu, kita memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama. Bekal pendidikan agama yang berat adalah fondasi kokoh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan. Melalui berbagai program reguler dan 7 program prioritas Kementerian Agama, kita harus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan kepada kita semua. Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, pemendirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index, tahun kerukunan umat beragama adalah ikhtiar dalam memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat. Hasilnya sudah mulai terlihat. Moderasi beragama sudah menjadi nafas dalam setiap gerak langkah insan beragama. Transformasi digital dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Agama dan lembaga pendidikan keagamaan. KUA bertransformasi menjadi semakin baik dalam memberikan pelayanan. Pesantren-pesantren mulai menapaki fase kemandirian dalam usaha dan ekonomi. Cyber University sudah on the track. Kerukunan umat betul-betul bersama umat yang berujung pada Indonesia yang hebat.
hadirin peserta apel yang berbahagia, pada tahun 2024 ini kita dihadapkan pada peristiwa politik, yakni pemilihan umum. Agenda politik ini adalah satu hal yang lumrah dan merupakan agenda kita sebagai warga negara. Dalam kesempatan ini, saya mengajak untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Bagi ASN Kementerian Agama, jagalah netralitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan balutan netralitas itu, saya meminta kepada ASN Kementerian Agama untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Mari kita kawal pemilihan umum ini dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan. Kampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas dengan mudarat yang sangat besar dan dapat berujung pada disintegritas bangsa. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh riang gembira dan sukacita. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 10.198 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan ini dikabulkan Bapak Presiden, dan pada hari amal bakti ke-78 ini atas nama Presiden diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dalam pelaksanaan umat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Sadu Sadu, salam kebaikan. Tertanda Menteri Agama Yakut Khalil Rumas. Sayyidina Husain As-Sibti bin Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat pendidikan Kiai Haji Abdul Halim. Sejak usia kecil, Oton Satori sudah diajarkan dasar-dasar pendidikan agama secara ketat oleh orang tuanya. Pada tahun 1911, Oton Satori dijemput untuk pulang ke tanah air, dan masa studinya di Timur Tengah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, dan sekembalinya ke tanah air ia diberi nama oleh gurunya di Mekah dengan nama Abdul Halim. Sekembalinya dari Mekah pada tahun 1911, Abdul Halim merasa prihatin dengan pendidikan masyarakat pribumi, sehingga beliau tergerak untuk mendirikan majelis ilmu sebagai tempat pendidikan agama dalam bentuk yang sangat sederhana pada sebuah surau yang terbuat dari bambu di tepi Sungai Citangkurang, Majalengka, yang saat ini menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Pusaka di Madrasah Muallimin Majalengka. Organisasi ini sampai ke seluruh Jawa dan Madura, dan pada tahun 1937 terus disebarkan ke seluruh Indonesia. Untuk mendukung pergerakan organisasinya, Kiai Haji Abdul Halim mengembangkan usaha dengan mendirikan berbagai usaha, baik bidang pertanian, percetakan, pabrik tenun, dan beberapa perusahaan lain. Pada tahun 1939, Abdul Halim juga mendirikan sebuah yayasan yatim piatu yang dikelola oleh Persyarikatan Wanita PO pada saat itu yang dinamakan Fatimiyah. Kalau sekarang namanya PPA.